dan kembali Yesus. Ya. Oke. Saya ingin menurut sedikit masa ini dalam bagian keduanya tentang jalan kembali ke mesbah. Selepas ini ada sesi soal jawab, ya, sedikit sebanyak di mana saya, Jen dan juga Pastor yang Klasitas mendengar soalan-soalan daripada semua kita, Pastor dan elders, dan sedaya payahnya kami membantu kita untuk menjawab soalan-soalan yang ditujukan nanti. Kembali lagi kita, dia pun sudah diberitahu tadi tentang jalan menuju ke mesbah, ya, jalan menuju ke mesbah. Buku ini akan dicetakkan tidak lama lagi pada ujung bulan ini dan akan diedarkan kepada semua gereja. Ya, buku ini adalah kebaktian yang kita gunakan untuk setiap keluarga, kebaktian pagi dan petang untuk setiap keluarga. Ini hanya latar belakang yang kami bagikan, tetapi buku ini akan digunakan untuk kebaktian pagi dan petang bagi setiap keluarga. Jadi pada ujung bulan ini kami cetakkannya dan akan diedarkan ke semua gereja-gereja di seluruh Malaysia. Oke? Kembali ke mesbah. Itulah tajuk buku ini. Back to the altar. Nah, kembali lagi kita lihat. Ya, how many technologies do you see today? Teknologi yang kamu dapat lihat sekarang, ada Instagram, Facebook, ada lagi apa lagi yang kamu dapat tahu gitu? Twitter lagi, TikTok lagi apa ada? IG, oke? Telegram, banyak lagi teknologi yang digunakan sekarang, ya, apps yang baru yang belum kita ketahui, terutama yang orang-orang muda. Mereka tahu semua aplikasi-aplikasi yang digunakan dalam social media pada saat ini, ya. Oke, coba kita lihat meter of time yang digunakan semua kita, orang dewasa dan orang muda, dalam teknologi yang kita sebutkan tadi. Dikatakan di sini dalam social media ada setiap, ya, the average social media user spend about 2 hours 27 minutes per day on social media. Orang-orang muda, orang dewasa. Jadi biasanya seseorang itu meluangkan masa 2 jam 27 menit sehari dalam social media. Scroll semua, Instagram, semuanya itu. They spend 2 hours and 27 minutes per day on social media. Yang keduanya, 50.1% of time spent on mobile was done using social media apps in 2020. Ini mungkin yang terbaru 2023 lebih tinggi mungkin persentasenya. Tetapi di sini pada tahun 2020, 50.1% of time spent on mobile was doing social media application apps in the year 2020. Oke. Jadi ini akan memberi satu ketagihan, saudara. Sama ada orang itu muda ataupun orang tua, orang dewasa, kita boleh tertagih seperti mana yang disebut oleh neuroscientist, ya. Neuroscientist menyatakan social media interaction is seperti dopamine being injected straight into the system. Itulah macam disebut sebagai gerak satu data yang injected into the system of social media. Itulah sebabnya kita tertagih. Sekali kita meluangkan masanya akan tertagih, kita akan lebih banyak masa kita. That's why he said, dopamine being injected straight into the system. The constant streams of retweets
the likes and shares. That's why selalunya orang katakan, if you like my program, you subscribe, like, dan share. That is part of the system injected into the system. That will affect, akan menjejaskan minda kita, pikiran kita, affect the brain's reward area and triggers the same kind of chemical reaction as other drugs, sama seperti dadah juga. Jadi inilah ketagihan kita yang menggunakan apps ataupun gadget seperti phone melalui social media ini. Coba kita lihat ini, such a mind, pikiran yang terganggu, yang tertagih ini, bolehkah kita datang mempunyai pikiran yang terbuka kepada Tuhan, menyembah Tuhan? Oh saudara, memang tidak. Coba kita bayangkan anak muda ini tertagih oleh karena kegunaannya dalam social media semua. Pikirannya terganggu, ya, pikirannya terganggu, meluangkan banyak masa sepanjang hari, ya, sepanjang terutama ya waktu dia tidak pergi sekolah ataupun bekerja, meluangkan masa too much time. Can such a mind worship God? Tentunya tidak. Tentunya tidak. Jadi itulah yang kita akan tekankan di sini supaya kita berhati-hati, kita sendiri dan juga anak-anak kita. The biggest loss is broken worship altar. Yang hilang itu, yang runtuh itu adalah mezbah kebaktian kita dengan Tuhan. Itu yang menjejaskan hubungan kita dengan Tuhan. Oleh karena itulah kita ada jalan kembali ke mezbah. Pada tahun ini, mulai pada bulan Februari, kita akan menggunakan buku ini, Jalan Kembali ke Mezbah. Akan diedarkan kepada setiap keluarga, di mana keluarga itu menggunakan buku itu, dibaca setiap pagi dan petang, dan keluarga kita berdoa bersama. Bacaan di sana semua, materialnya semua disediakan dalam buku itu. Amin semua. Kita akan gunakan buku itu kembali ke mezbah. Kembali ke mezbah, ya. Seperti mana Elijah nyatakan dalam 1 Raja 18 ayat 30. Then Elijah said to all the people, come near to me, ya, datanglah kepadaku. So all the people came near to him, and he repaired the altar of the Lord which has been torn down. Kembalilah kita kepada Tuhan supaya mezbah Tuhan itu diperbaiki dan diperbaiki. Marilah kita sekarang, kita sudah ketahui bahwa keadaan ini sudah terus runtuhnya mezbah keluarga kita, hubungan kita dengan Tuhan. Marilah kita perbaikinya pada tahun ini, pada saat ini. Ya, Ellen White menyatakan, learn the secret of the strength. Yaitu melalui doa. Secret of the strength bagi kita semuanya melawan segala pencobaan, kesusahan dalam hidup ini hanya melalui doa. It is through the power of prayer. The power. Selalu saya sebutkan, banyak kita berdoa, banyak kuasa. Sedikit berdoa, sedikit kuasa. Tidak pernah berdoa, tidak ada kuasa. Betul. Kuasa adalah dalam doa. Banyak berdoa, banyak kuasa kita menentang kesusahan, menentang segala cobaan. Sedikit berdoa, sedikit kuasa kita. Kalau kita tidak berdoa, tidak ada kuasa. No power, no power. This is what Ellen White has to. Di dalam buku ini yang kita akan baca, di dalam Jalan Kembali ke Mezbah, mempunyai 7 prinsip. 7 principles that we will study in this book for the family throughout this. We hope that you can finish it within few months. Okay, from the month of February sampai bulan June
kita undang. Come to Jesus as you are. Panggilan supaya kita datang kepada Yesus. Honor Jesus as our Lord. Itu prinsip yang kedua. Jadi discover Jesus in His Word and in prayer. Kita harus mengetahui siapa Yesus itu melalui firman-Nya dan melalui doa kita. Prinsip yang kedua, receive the fresh baptism of the Holy Spirit, menerima baptism melalui Roh Kudus. Love your family sacrificially, Oke, di sini di mana hubungan di antara suami dan istri akan diperbaiki. Suami menyayangi istri, istri menyayangi suami dan anak-anak kita supaya kita mempunyai damai sejahtera, keluarga yang sehat, yang baik dalam keluarga kita, supaya kita mempunyai azam baru dalam menumbuhkan kehidupan rohani kita dalam keluarga masing-masing. Dan prinsip yang keenamnya, disciple others to Jesus, supaya keluarga kita juga akan memenangi, memimpin memimpin orang lain supaya orang lain dapat juga menjadi rasul Tuhan Yesus, menjadi murid Tuhan Yesus. Pemuridan di sana akan diajar kepada istri, suami dan anak bagaimana kita boleh memenangi jiwa-jiwa kepada orang lain. Dan prinsip yang ketujuhnya, live your God given mission. Biarlah kita hidup dengan misi yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Inilah prinsip-prinsip yang tercatat, yang tertulis di dalam buku Kembali ke Mesbah yang akan kita gunakan mulai bulan Februari ini. Ya, prinsip yang saudara ada saya tidak akan meluangkan banyak masa. Ini sudah saya sebutkan tadi. Sekarang kita mempunyai sesi soal jawab, ya, berkenaan dengan program GDME, yaitu Global Disciple Making Evangelism. Kita mendengar juga daripada Pastor Ian Felicitas tadi berkenaan dengan mission to refocus, kembali kita kepada misi yang telah Tuhan sediakan dahulunya. Kita juga telah dengar sedikit sebanyak daripada Elder Vergara tadi berkenaan dengan memahami orang-orang muda, bagaimana orang muda ini terlibat dalam pelayanan evangelisasinya. Dan kembali kita ke mesbah Tuhan supaya kita menyerahkan hidup kita, keluarga kita bersama kepada Tuhan dan kembali mengukuhkan kehidupan rohani hubungan kita dengan Tuhan Yesus Kristus, supaya program evangelisasi Impact Malaysia tahun 2024 ini dapat berjaya. Mari kita bincangkan bersama. Jadi boleh sediakan satu mic bagi mereka di sana. Pastor Billy, saya Pastor Jan Felicitas, Dr. Jen ada di sini juga berkenaan dengan kesehatan. Dia ada di sini. Kita akan, kalau ada soalan, kita tujukan kepada kami, supaya upayanya kami akan menjawab soalan itu dalam sesi ini. Selepas ini nanti barulah kita serahkan masa ini kepada Dr. Jen untuk teruskan sesi yang seterusnya. Oke. Maybe you want to sit. Bring your Pastor Sumili. Okay. Dr. Jen, can you please come? Testing. Ya. Daripada kita mendengar saja, mari kita mempunyai sesi soal jawab. Ya, memberitahu nama kita dan gereja mana, ya, gereja mana, supaya kita mengenali di antara satu dengan yang lain. Oke. Yes. Cekap. Oke, mari kita mulai. Kalau ada soalan yang ingin ditujukan supaya kita rasa itu, supaya kita
mengetahui apa yang telah kita pelajari bersama. Pastor Andrew, mari dulu bersama dengan saya. Oke, mari kita mulai. Mulai. Laudas Balak. Mission refocus, health using GDME, health as a tool in GDME, back to the altar, yeah. Yes, Oke, saya Dawen dari Segi Pinang. Jadi last board meeting kita suggest youth to be an elder, tapi mereka mengatakan bahwa elders are secret appointment. Jadi youth ini tidak dapat. So ada saya when apa nama Pastor beritahu tadi ada kat dalam church manual appointment of youth to the elders. Okay, elders dari division, you have any question? I mean, you have any answer for that? Yeah. Jadi while waiting for the so because last November kan kita buat program yang elders dengan deacon program. Jadi ada juga subjek berita on youth. Hari ini pun ada juga subjek berita on youth. Jadi when we send invitation cuma cakap apa nama elders dengan deacon. Jadi youth memang ada cakap no, youth are not included in service. Yang mereka ada di chair because youth will be to groom the youth, to take that responsibility juga. Ya, memang benar ya, orang muda masih belum matang, tetapi latihan harus dilakukan lebih awal, ya, yaitu pastor dan pemimpin gereja harus memberi latihan secukupnya kepada orang-orang muda. Tidak semestinya orang muda ini tahu semuanya tentang pengurusan gereja, tidak semestinya. Karena dalam proses latihan itu dia dapat belajar cara-cara membantu mengendalikan gereja tersebut. Itulah di sini kalau ordination, we don't ordain them, but become a exco member, like division exco member boleh dibenarkan. Karena di dalam exco member dari divisi ataupun the unit, we want to mendengar pandangan orang muda, bagaimanakah cara mereka yang boleh kita adaptasikan digunakan untuk pelayanan Tuhan. But ordination of the young people not yet at this moment. Probably later on we give them some time just to learn sampai mereka ketahui cara-cara untuk membantu mengurus gereja. We can ordain them just like lady ordination. Ladies, we can ordain ladies elder in the church. Do you know that? That is the policy from our church. Ladies can be ordained as elders, but lady pastor cannot be ordained. That is the stand of our church. Kan itu? But lady elders can be ordained, can be elders of the church. But lady pastor cannot be ordained. Understand? Memang itu dari polisi daripada General Conference kita. Church elders I'm talking about. Saya masuk ke dia itu church elders. Kalau church elders itu perempuan dalam gereja, boleh kita ordain dia? You can. Tapi kalau church pastor itu ladies, boleh di ordain kan? Tidak boleh. Itu maksud saya.
Pastor Justin, I don't know if you need to translate me or not, but I'll just comment about youth elders. The division technically adopts what we have in the church manual. Oke, division sudah secara teknikal mengadaptasikan satu polisi. The church manual does not dictate any age for elders. Do you know that? Sebab tidak ada peringkat umur, tahap umur ataupun had umur untuk seseorang menjadi ketua gereja. Because of the uniqueness of Southern Asia Pacific Division, Sebab kita di Asia Pasifik Selatan ini unik. some of our cultures are patriarchal. Jadi ada beberapa budaya ataupun adat resam di beberapa bahagian kita di Asia Pasifik Selatan ini berbeza dari tempat lain. Some youth Yaitu in some churches keturunan, bersifat keturunan patriarchal. are not ordained but elected as church leaders. Ada yang bersifat seperti sudah dilantik, dari dato ataupun bapak atau betul. And in the right time, as like Pastor Francis Amir had said, Bila masanya sudah sampai, kan, itu yang kita mesti paham. Pastor Francis said that in the right time they are also ordained Jadi, eventually. bila masanya sudah tiba, jadi kita perlu ordain mereka sebab But they are not hurried into office. Tapi mereka itu tidak diambil pergi ke satu kedudukan. Even new elders are not ordained immediately in some cases. Jadi biarpun itu mengambil masa, So, tapi the same lambat laun principle akan terjadi applies. juga. Jadi prinsipnya kurang lebih sama. They function as church leaders. Jadi fungsinya adalah sama. But I hope you understand that the church is looking for vibrancy in the youth to be incorporated to church work. Jadi yang paling penting di sini adalah vibrancy dia. Kita mau tenaga yang baru itu diwujudkan, dimasukkan ke dalam pengurusan. I was ordained pegawai in gereja. my high school days in the academy church. Jadi pastor ini telah diurapi sebagai ketua gereja. But that practice maka dia is di- not di a college. practice that is practiced throughout the Philippines or outside of the division or within the division. It's not practice, meaning it's not a norm. Jadi tidak dipraktikkan di keseluruhan di Filipina. It's not the norm, but manual allows, subject to church board approval. Bukan satu kebiasaan, tetapi church manual kita mengizinkan itu. What's the principle here when the church encourages young people? Because Prinsipnya adalah many of our church young people leave the church because they don't feel that they're part of the church. prinsipnya adalah beberapa orang belia kita merasakan mereka tidak berguna di dalam gereja, That's why- jadi mereka tinggalkan gereja. That's why they're elected as church leader / elder. Jadi itu sebabnya mereka dilantik They're even sebagai ketua encouraged to gereja. be apprenticed to some key offices. Dan ada beberapa orang yang sudah dilantik untuk And melakukan beberapa tugas in executive- penting di gereja. In executive committees, young people are placed there. Jadi ada juga orang-orang muda yang diletakkan di I hope you understand. board. What we're saying is we must let the young people feel that the church is not only for the old people. Jadi kuncinya di sini adalah kita mau supaya gereja itu dapat dipunyai, dirasakan kepunyaan semua kita. It is Bukan hanya also orang for tua. the orang muda. Bukan saja orang tua tapi orang muda juga. Itu dia. Ya. Terima kasih Elder Daud. Ada soalan seterusnya. Good evening. Good afternoon, I'm Paul, a newly ordained deacon
So I want to ask two questions. The first one is, as a deacon, do I constrain in one church, doing my own, as a deacon in only in one church, or can I do to outsiders? Because I'm newly ordained deacon. So my second question is, can I go doing the outreach as a deacon, or for example to a new open area, assist our pastor, or how to call it, total member involvement like what we said just now? Ya. So that is my question. Ya, terima kasih Elder Paul. Soalan yang keduanya, tentu boleh. Tentu you can assist your pastor to do evangelism work, visiting members in that area where the pastor is pastoring. Okay, question yang pertama yang katakan di sini, can you become an elders to another church? A deacon to be another church? You cannot, because you are elected by the church. Your duty of responsibility hanya di gereja itu. Okay, so cannot cross boundary to another church, because mereka tidak pilihan, hanya gereja kamu yang memilihkan. Tapi tugas pelayanan bersama dengan pastor dan juga pemimpin gereja, that is encouraged. You can go ahead and do it again by the grace of God. Peluang kita belajar bersama. Oke, inilah masanya kita kalau ada personal. Jarang-jarang dari SSD Pastor Ian akan tolong kita untuk kira ada personal. Ada dari local church. Kamu boleh ajukan sekarang sama Pastor Ian di sini. Oke, mungkin ada yang kita mau tanya. I will just enrich. A deacon, an elder's ordination and a deacon's ordination are local ordination. Meaning, the church that ordains them, they function in that locality. Now, when a deacon is elected to elder, does he need to be ordained again? Oke, jadi diakon itu diurapi hanya untuk gereja tempatan saja, tidak dia untuk gereja yang lain. Jadi kalau dia mau dinaikkan pergi ke ketua gereja, apakah dia perlu diurapi lagi? If the elder ceases to be elder, then elected as a deacon, does he need to be ordained into deacon? No. Tidak perlu. Provided Ya. that he is in good regular standing. Untuk menjadi dikon tidak perlu diurapi lagi, tapi menjadi ketua gereja itu dia perlu diurapikan. Oke? Itu dia. Terima kasih.
Good evening, saya Pak Kasiam from Semabak Church. Just sharing maybe what we are supposed to learn today is regarding total member involvement dalam evangelisasi. There are some challenges, especially in our community here in Sarawak and Kuching especially, how to face the non-Adventists. There are challenges. For example, our church has been established for a long time, and if we compare the life of Adventists and non-Adventists in our areas, they are more or less the same. So how are we going to start getting them, telling them something that is different, that interests them? When we say regarding religion, sometimes they are more religious than us. They went to church more often than us. There are more programs, activities, especially with the youth. And we are somewhere down there. And we try to reach to them. So we find it agak susah, difficult. That is the challenges. And then another thing is, I think that's about all. Just that our situation here is very different. We try to reach out to people. The problem is how to get started, because we are going to have a strategies planning after this. So maybe we can give some input to us, so that we can start organize something for our church. Everybody have. I think that's about all from me. Thank you very much. Thank you, brother. I think that's a very good question. The uniqueness of the Seventh-day Adventist Church should be the message that we bring to our fellow Christians. What is that? You need me to translate you, okay? He asked in English, so I'm replying in English. Oh, okay. Unless it wants to be translated. But yeah, what is the unique message of the Seventh-day Adventist Church? Oke, apa yang unik tentang Seventh-day Adventist Church, gereja Seventh-day Adventist? That other Christians don't have. Yang Kristen lain tidak punyai. The health message. Perkabaran kesehatan. The health message. Catholics, they smoke and drink, you know. Yang lain-lain mereka boleh ini, boleh itu, tetapi kita tidak. Even the Pentecostal churches, they drink. Jadi yang lain juga mereka boleh minum, tetapi kita tidak sama sekali. And the way they celebrate their Sabbath, they can go to church in the morning and then they can go to cinema in the afternoon. Dan dalam menyambut kedatangan Sabat dan Sabat itu sendiri, mereka boleh sembahyang pagi dan petang itu lain activity. Jadi kita sepenuhnya sepanjang hari. And we connote rest in our health as well. Jadi kita boleh berehat juga dalam kesehatan kita. That's why the health ministry actually is a very beautiful message that we can share with our fellow Christians. Jadi itu salah satu poin penting di mana kita boleh mulakan, yaitu kesehatan untuk dikongsikan bersama dengan yang lain. My husband and I, we have been in the health ministry for a long time. Dr. J dengan suaminya telah menjalankan penginjilan kesehatan sudah lama. And our personal friends, they are quite intellectual Christians. Jadi kawan-kawan mereka cukup berpendidikan, bijak juga. But if there is one thing that they don't know is about health. Tetapi salah satu yang mereka tidak ketahui ialah kesehatan yang sebenarnya. And when we share a lot of things, they are really like, wow, I've never heard this before. Jadi mereka sangat takjub, kagum, so mereka baru kenal, baru tahu.
message perkabaran kesehatan. Until there was one Christian church who invited my husband to talk about sleep. Sehingga kan satu kali kawan mereka mengundang suaminya untuk memberikan talk ataupun seminar tentang tidur. But the question is, are we also knowledgeable about it? Are we practicing it? Soalannya sekarang, apakah kita mempunyai pengetahuan yang cukup tentang perkabaran itu? So I think we need to increase our health ministry because that's our unique message. Jadi salah satu perkabaran yang unik, kita harus tingkatkan pengetahuan kita lah tentang perkabaran kesehatan. Oke, terima kasih. Begitu juga kita harus meluaskan pikiran kita berkenaan dengan aktiviti yang ada dalam gereja Seventh Day Adventist. Seperti mana yang diajukan tadi, ada gereja yang di sana mempunyai banyak aktiviti, jadi mereka kurang minat dengan melihat gereja kita tidak mempunyai aktiviti. Dalam gereja sebenarnya kita mempunyai banyak aktiviti. Coba kita ambil contohnya, youth ministry. Youth ministry ada program adventure untuk yang berumur lebih 4 sampai 9 tahun. Selepas itu Pathfinder, selepas itu ada program Master Guide, Senior Youth, Young Adult. Memang langsung program ini dijalankan sepanjang tahun. Bukan itu saja untuk orang muda, tapi ada program untuk Family Ministries. Apa program Family Ministry itu? Oh, program untuk Family Ministries, bagaimana kita membuat keluarga kita yang semakin kukuh, semakin kuat, ya, keluarga kita yang menjalin hubungan rapat dengan Tuhan Yesus Kristus dan juga dapat mempengaruhi keluarga-keluarga yang lain yang di luar sana. Banyak program Family Ministries. Ada juga program berkenaan dengan stewardship juga. Bukan stewardship itu hanya menggembalikan perpuluhan dan persembahan. Ada stewardship program jangkauan keluar di sana, di mana elders akan bekerjasama dengan pendeta untuk mengadakan program jangkauan keluar itu, ya, untuk bersaksi tentang Yesus Kristus. Seperti mana, itulah sebabnya ada program yang akan kita adakan, belajar tentang 28 fundamental belief of the Seventh Day Adventist yang unik, yang tidak ada di gereja-gereja yang lain. If you learn the 28 fundamental beliefs, you will know exactly apa doktrin-doktrin yang kita dapat ketahui tentang gereja kita Seventh Day Adventist. You can clearly explain to the people nicely. You know that, so it attracts people about gereja kita Seventh Day Adventist. We have many activities. Many people said, you know, my one of the my relative, ya, my relative Roman Catholic katakan gereja Seventh Day Adventist memang sibuk sepanjang tahun, ada program ini pengawasan women ministry, gereja kami ada juga, tapi tidak sebanyak gereja Seventh Day Adventist. Hati-hati kita di perbandingannya. Actually gereja kita mempunyai banyak aktiviti. Coba kita lihat sekolah kita, ya, sekolah kita Seventh Day Adventist, sekolah Salihin kita, sekolah Air Mani School kita, bukan hanya sekadar sekolah saja. Itu perbezaan sekolah kita mengajar tentang Alkitab, tentang Yesus Kristus yang tidak ada diajar di sekolah di kerajaan sana. Itu perbandingannya, yang perbezaan gereja kita Seventh Day Adventist. Dan begitu juga tentang hospital kita, Penang Adventist Hospital, ya, banyak hospital yang lain di luar sana, tetapi hospital Seventh Day Penang Adventist Hospital adalah satu hospital yang ada tagline-nya God heals, we help di sana. Tuhan menyembuh, kita membantu di sana. Ada tagline itu digunakan orang lain di mana Tuhan itu menjadi dokter dalam penyembuhan? Tidak ada. Ya, itu membuat banyak orang tertanya-tanya tentang hospital kita, yang membuat satu perbezaan gereja Seventh Day Adventist kita dengan
gereja-gereja yang lain. Ya, jadi saya percaya dalam program apalagi yang dilakukan ministerial kita, Pastor Andrew, apakah perbedaan ministerial kita yang mungkin berbeda dengan pastor-pastor yang lain di luar sana? Dan untuk youth yang interested pada tahun ini, kita akan mengambil rekrut baru untuk pastor yang baru. Jadi oleh sebab itu kamu boleh bagi recommendation untuk youth yang interested dalam pelayanan kependetaan. Jadi ini adalah yang SPM, SPM. Minimum. And then we will train. So banyak juga yang telah disebut, tetapi kita tengok the interest, apakah program yang sesuai, yang boleh menarik di tempat Anda ataupun di tempat di gereja kita. Program itu banyak, tetapi you choose your own program, apakah yang diminati oleh anak-anak ataupun orang di luar. Jadi kamu enter di dalam gereja, jadi kamu invite mereka. You need to see the need of community, and you adapt, make the program in your church, and then you can invite them to your church. Itu adalah mengikut kesesuaian keperluan di komuniti itu. Kamu melihat di mana dan apakah keperluan, apakah yang mereka minta. Jadi oleh sebab itu kau form the program, and then you can invite the non-Adventist untuk program itu. Persahabatan penting sekali, membuat orang itu mengenal semua. Kita harus bersahabat dengan mereka. Kita mengenal mereka dahulu supaya mereka kenal siapa kita, karena kita sudah menjadi sahabat mereka. Jadi waktu kita menjemput mereka datang ke gereja kita ataupun dalam program kita, maka dia akan menerima kita karena kita sudah kenal seseorang itu. Sebelum Pastor, sebelum itu lagi ya, berkenaan dengan sekolah sahabat kita, itu satu perbezaan besar. Di gereja-gereja yang lain itu mereka tidak mempunyai pelajaran sekolah sahabat yang digunakan seluruh dunia di gereja Seventh-day Adventist. Kalau kamu lihat saya dari Roman Catholic, ya, we don't have Sabbath school lesson. We don't have. Mungkin hanya digunakan untuk gereja lokal itu saja yang dicipta ataupun dicetak untuk orang-orang muda di gereja itu. Tetapi kita Seventh-day Adventist, apa saja yang dipelajari pagi tadi itu dipelajari seluruh dunia pada saat yang sama. Betul tidak itu? Itu perbedaannya. Jadi we learn every quarter different topics for the whole of many years until Jesus comes. Yeah, Pastor. Thank you for promoting the Sabbath school. I'm happy. Yeah, Pastor Ian, can you give some advice, because this often happens in the church when you are not elected as elder but you already ordained. What you should do as elder or deacons, rather than you stay in the church. If you don't do anything, you will do something for the church, which is not good. Okay. Can you give advice to all elders here? If let's say you are not elected as elder, but you still there, but what you need to do to make sure that your spiritual life still maintained, rather than when you are not elder, you sit in church and you see a lot of things that is not according to your own. We used to do this, why you don't do this? This is happening in the church. So can you give advice to all the elders and deaconess when you stop being elected, what you should do next? Thank you, Pastor.
my great advice, Pastor Justin. Any advice, huh? My great advice. When Okay. you're not elected as elder or deacon. Let me explain it in bahasa Okay. Persoalan Mas Terry tadi adalah kalau kita tidak ada tugas jadi ketua gereja di gereja tempatan kita, maksudnya tahun itu kita tidak terpilih, apa yang kita mau buat tahun yang akan datang? Nah itu soalan dia. Ya, sebab banyak yang sudah lari pergi gereja lain, pergi gereja itu, pergi gereja saya lah contohnya. Jadi buat masalah juga untuk saya. Oke, itu soalannya. Oke, Mas. Okay. If we're not elected as elders Kalau tidak dipilih sebagai ketua untuk tahun semasa or even deacons, ataupun untuk menjadi diakon ataupun diakones untuk tahun now semasa. I will say this, please hold your chairs. Hold your chairs. Jangan alihkan bangku, maksudnya jangan berpindah ke sana. Are you ready? Ya, itu maksudnya. Do not be bitter. Jangan sakit hati, Because your spiritual life is not dependent to whether you are elected or not. sebab kita pentingkan kekuatan spiritual kita, Amen. rohani kita. Amen. Jangan sakit hati, jangan pikirkan apa-apa. I've been a pastor in the local church. I know there are some people who become problem if they're no longer elders. Ya, Pastor Ian sudah jadi pastor di gereja dan memang banyak masalah begini. They terjadi. start to become bitter Ada yang merasa sakit hati, marah, and they create problems. dan mereka menimbulkan masalah. Now, please, Jadi tolonglah jangan, no? I've learned this in my ministry. Jadi dia sudah belajar, saya pun sudah belajar dalam pelayanan juga. Let me start with, when I was elected elder when I was high school. Kita mulakan dari pengalaman dia diangkat menjadi I ketua felt that I gereja don't deserve masa it. dia di sekolah menengah. But Saya rasakan dia tidak patut dia diangkat. I functioned in the office for 1 year because those years only 1 year. Jadi dia menjadi ketua 1 tahun saja. Then, of course, after that, you go to college, you study, and you cease to be an elder. That's different, maybe because you're a student. But in the local church, Jadi selepas dia pergi ke college dan sebagainya, dia berhentilah. some elders have been elders for 20 years. Nah, tapi ada ketua yang sudah menjadi ketua gereja itu puluhan tahun. And when you become an elder for 20 years, Kalau sudah menjadi ketua gereja 20 tahun, kamu akan you start feeling that the office of elder is yours. kamu akan mulai rasakan, itulah saya punya gereja. It is never ours. Bukan kita yang punya, saya yang. It is the church vesting that responsibility to us. Gereja itu sudah menetapkan saya. That's why not all those who are elected immediately are ordained. Not all are ordained. Do you know that? Itu sebabnya tidak ada yang yang dilantik itu tidak semestinya diurapi terus. Because this is a sacred office. Ada yang ambil masa sebab tugas pelayanan ini adalah kudus. Itu yang kita perlu pikir, kudus itu. My suci. advice, number 1, Nasihat pertama, at least we should be happy that new officers are being trained to become elders. kita harus merasa gembira lah lihat kawan kita yang baru diangkat Support. menjadi My ketua. advice, support the new elders. Jadi sokong mereka sebagai ketua yang baru Coach them. dan tolong latihkan mereka juga. Encourage them. Berikan gerakan. But here's the most important thing that Dan I will yang tell paling you. penting, Pray for them. berdoa untuk mereka. But don't pray this prayer. Nah, tapi jangan doakan ini. Lord, Tuhan, next year, tahun depan make me elder again. jadikan saya ketua gereja lagi. Your prayer should be, Lord, help this elder to become better. Doa kita harus untuk ketua yang baru itu supaya Don't pray mereka menjadi yang another terbaik. prayer.
Don't pray another prayer like this. Jangan doa-doa yang lain lagi. Lord, stop him to be an elder. Jangan kita doakan Tuhan hentikan dia menjadi ketua. Thank you, Pastor. Thank you, Pastor. Oke, ini sebenarnya terakhirnya kalau masa tidak cukupi kita nanti ada 2 lagi sesi. Yeah, Oke. I'm Richard from our church. I have 2 question or clarification from the panel. One is regarding baptisms during seminars or evangelism. Some evangelism or seminars take 7 days or 10 days. After that, there's a baptism. As compared to 1 year long study on baptism, it seems that the first one just now is what we call baptism terjun. After so many days, then terus baptism. Compared to 1 year long lesson, as has been practiced in Darat Mawar Church. So I need clarification on that. The second question or clarification I need is some villages, they are from Adventist families. These guys, these people, they come to church regularly, but they don't want to be baptized or surrendered themselves. And one suggestion from some people is just baptize them because they are from Christian families. Their grandparents are Christian SDA. Their grandparents are SDA. Do we allow them? So I need clarification from the panels. Thank you. Thank you, Elder. Nautan saya dalam bahasa. Oke, Pastor Justin mau teruskan ya, Mas? Soalan ini. Oke, soalan pertama tadi, ini yang selalu berlaku lah. Bolehkah tidakkah dia Elder Richard tadi perlukan klarifikasi ya, penjelasan tentang baptisan yang selalu dilakukan sebaik saja selesai evangelistic meeting yang kita buat sebagai contoh 5 hari, 7 hari, 10 hari begitu selalu kita buat, lalu terus diadakan acara pembaptisan. Apa pendirian mission itu yang soal pertama kan? Dibandingkan dengan yang normal kita selalu buat kelas permandian ataupun kelas baptisan secara 1 tahun itu baru kita baptiskan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, Saya jawab pertama dulu. yang kedua Ada jawab ingat kan? nanti dia beritahu. Oke, yang pertama ya saya ingat ya soalan kedua. Yang kedua, Ya, saya ingat. jawab. Ya. Ingat, saya ingat. Oke, untuk soalan pertama tentang preparation for baptism. Kalau kita lihat gereja kita yang mature, oke, memang kita dalam program ini GDMI kita ini memang kita harus dari awal ini untuk beberapa bulan ini, all before that, yang sudah bagus tadi kan gereja kan mesti ada yang masih ada yang continue nih dalam Bible study mereka. Ini yang kita mau. Sebenarnya if you ask me, yes, mesti dalam proses itu. Dan sekarang sebab kita banyak seminar ini yang menjadi itu yang buatkan gereja kita confused. Macam mana juga kok mereka ini terus mereka ini dibaptis. Bagi saya pun tidak berapa setuju lah dengan itu. Oke, jadi yang harus kita buat sekarang adalah now kita ada GDMI program. At the end of the year, bulan 11 nanti kita sudah menyiapkan mereka untuk dibaptiskan. Jika mereka setuju. Yang satu case, yang kedua tadi tidak setuju kan, belum mau. Oke, the basis inilah cara kita train mereka kalau local church. Sebab kita ini sudah mature church, sudah established church. Jadi kita harus ada plan untuk pastor dengan elder plan berapa kandidat yang Bible study. Dan Bible study 1 month, 2 month, 3 month, 4 month.
maybe more than a year. Sebab tahun lepas kan mereka masih, dan tahun ini. Dan kita nanti bulan 11 kita akan ada evangelism. Jadi ini tidak menyebabkan diri kita terkejut. Jadi kita sudah prepare mereka. Sebab evangelism, okay, it's not about baptism. Evangelism, KKR kita is about the process. Proses itu, proses mematangkan mereka. Tengok after harvesting, dia ada program mereka, pasal dia circle, it's a circle. The evangelism is a circle. Tapi kalau kita ingat evangelism, that is good time untuk kita, one, prepare the candidate. Of course, number one, number two, kita bawa orang publik untuk pergi ke gereja kita. Do you do that? Adakah kita buat itu? Itu cabaran yang diberi dalam seminar kita tadi. Kita mungkin selama ini kita kurang berbuat demikian, mengajak kawan kita. We not really excited, just excited di dalam gereja tempatan kita. Akan this the time kita know Jesus is coming soon. Jadi kita harus apa? Bersiap. Kita melihat dalam program tadi kan banyak yang missionary yang hantar keluar sampai mereka meninggal tak dapat balik ke tempat asal mereka. This is the time evangelism ini kita buka untuk orang yang bukan kawan-kawan kita. Tapi ingat, memang kita sudah ada prepare grup kita yang akan dibaptiskan itu untuk mengubah. Siapa yang akan dibaptiskan yang nomor 2, kategori nomor 2. Ini yang menyebabkan kita gereja kita keliru. Whether we going to baptize, tiba-tiba orang publik dekat yang lain-lain ikut evangelism contoh di Tarakawang. Tiba-tiba dia waktu orang panggil dia mau baptis, siapa yang mau dibaptiskan? Tiba-tiba yang non-adventist dia mau dibaptiskan. What you going to do? Yang non-adventist ni, tiba-tiba dia excited 10 malam dia ikut program itu, tiba-tiba dia mau baptis. Itulah yang menjadi dilema untuk Seventh-day Adventist. Should we baptize or not? Ini kita perlu kekuatan di dalam your church board committee kita. Dan kita bawa dalam church board kita dan berunding dengan church board. So how is this condition macam ini? Dia memang sudah dia orang ada background, tapi tiba-tiba dia mau dibaptis. Sebab ingat, baptism is not the end of the program. It's a process. You need to go to the nurturing, discipleship, ketika-ketika itu prosesnya. It's not the end. Walaupun mungkin dia minta itu, tiba-tiba kita halang dia. Ada case yang dihalang untuk dibaptis. The last moment itu sampai sekarang orang itu tak jadi Christian atau Seventh-day Adventist. Itu yang kita takut, itu yang saya takut yang halang dia. Dia masa itu dia ingin mau ke pastor. Mau pastor saya posisikan. Minta maaf dari Ibu. Ini perkara yang betul di gereja kita. Kita dibawa untuk evangelism. Akan dibaptis. Mereka semua berapa bulan mereka sudah belajar. Tapi masa baptis itu 29 orang itu di reject. 29 orang itu mereka sudah dijanjikan untuk baptis. Mereka sudah bersedia untuk dibaptis. Tetapi ada suara 1-2 yang mengatakan pastor, they are not ready. Itulah tak boleh satu orang yang itu we have to bring to your church one committee, special committee. Then we need to sit there. Itu dong sama macam mana ya. Mungkin kalau saya dengan Pastor Francis, jawaban saya no. Tapi kalau majority itu yang memberi jawaban ini dan itu dan can be considered, apa evangelism is not the end. Lepas itu kita belajar lagi, kita beritahu apa baptism, kita akan belajar lagi. Itu akan menyelesaikan itu perkara itu. But I didn't say yes, tapi kamu bawa pergi komite ini. It's not me. Okay, kalau untuk mereport peraturan presiden, saya akan tanya what is your committee, apa yang decision committee? Ada komite kan yang untuk saya akan tanya. Itu dekat to me, saya susah. Jadi orang yang sekarang itu 29 itu tidak jadi Adventist sampai sekarang. Ini yang Adventist Mission beritahu pastor ingat ini. Kalau kita sudah berjanji orang membaptis orang, jadi the last moment ada satu orang cakap dia ada prepare pastor dia ada ini dan mereka itu stop sampai sekarang tempat itu never become Seventh-day Adventist. 29 surat dan saya sedih ada juga dan itu memberi perlahan saya. Dan untuk yang soal kedua yang sudah lama ini, biasa kita untuk macam yang sama dengan cara kita yang diselamkan, immersion, baptism. Gereja apa yang immersion? SIP yang besar, SIP yang close dengan Central Methodist,
Kalau mereka di grup yang sudah memang kita tahu mereka macam mana mereka yang disarankan tadi, baptis kami ke saja tapi go again to your committee, the special committee, tell them this is the condition. Ini ada background mereka begini, so how we should do. Okay, kita boleh satu. Semua setuju mereka. Memang kamu sudah tahu mereka ini sudah selalu datang ke gereja dan mereka ini boleh sudah mengikuti doktrin Seventh-day. Dan cara pertama profession by faith. Kalau yang sudah emotional profession by faith mereka tetap dan mereka tak payah dibaptiskan semula. Dan mereka dan masuk menerima ajaran Seventh-day dan masuk ke gereja Seventh-day. Itu profession by faith. Tapi sebaiknya I talking about profession by faith. The second, baptize. Itu yang lebih bagus. Mereka akan merasakan dibaptis. Mostly kita profession by faith. Tapi sekarang sudah jarang sudah membuat itu. But it's good to bring them to baptize again. Mereka itu. Yes. Jadi itu untuk sholat itu. Jadi kita tak ada masalah lagi. Kalau ada apa yang mau tanya boleh tanya. Jadi sorry Lord, tanya buat kita banyak kita mau persoalan. Jadi I pray the best, yang the best. Kuasa yang besar di gereja Allah is not president, is your church board, your special committee. You duduk sama-sama, don't make your one decision maker, no? 1 or 2%. Then semua takut. Have to be all. If your church board bring up that this is special case, present to them. Dan apabila ada case begini, kalau susah dan baru jumpa saya. I think the church board, God is ordained the church board. I believe that. God bless everyone. Pilihan itu adalah seseorang itu. Dia pun church board dia boleh dibaptiskan, tetapi orang itu belum bersetuju. You cannot force them to do that. Tak boleh. Jadi church board setuju karena dia sudah banyak, sudah lama di dalam gereja, dan kita harus tanya dia. Oke, saudara, sudah lama di dalam gereja, bolehkah kami dibaptiskan? Gereja sedia menerima kamu sebagai anggota. Kalau dia setuju, we baptize. Kalau dia tidak setuju, biarpun bertahun-tahun di dalam gereja, kita tidak dapat memaksa orang untuk dibaptiskan. Terima kasih. Okay, we give the mic right now to Dr. Chen. Okay, we try not to tonight we will not meet.